Dan untuk di video kali ini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman salah satu murai batu giras saya, teman-teman. Tetapi murai batu ini sudah sangat gacor sekali ya. Birahinya sudah tinggi, emosinya sudah tinggi, teman. Ini sudah saya masukkan di konten saya dengan judul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kicauannya, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya atau channel kecil saya dari Murai, teman-teman. Channel kecil yang selalu konsisten membahas tentang perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara. Dan murai batu yang saya bahas itu semua berkaitan murai batu saya semua, teman-teman. Tidak ada murai batu orang lain atau saya numpang tenar dengan murai batu orang lain seperti konten-konten yang lainnya, teman. Biasanya kan mereka itu meliput murai batu orang ya, lalu dia menjabarkan secara perawatannya, teman. Dan ada juga konten-konten lain yang menjabarkan perawatan murai batu ya, tetapi hasilnya itu nggak nyata, nggak juara ya. Juaranya itu cuman konten doang, teman-teman. Bahkan juga dia itu numpang terkenal dengan konten murai batu orang lain yang sudah terkenal, teman-teman. Tetapi berbeda dengan saya itu real ya. Burung saya sendiri saya ciptakan dari nol sampai dengan juara. Dan saya akan kupas tuntas semua perawatan harian ya, teman. Ya. Dan untuk di video kali ini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman salah satu murai batu giras saya, teman. Tetapi murai batu ini sudah sangat gacor sekali ya. Birahinya sudah tinggi, emosinya sudah tinggi, teman. Ini sudah saya masukkan di konten saya dengan judul murai batu yang over emosi. Contohnya seperti ini. Saya lakukan pemandian sore itu fungsinya untuk menstabilkan birahi serta emosi dia. Ya, teman. Karena ini burung tidak lagi jinak ya. Saya perlihatkannya sedikit ya. Oh, teman. Giras ya, teman. Lalu saya agak jauhkannya. Nah, giras ya. Nah, itu saya coba mandi sore. Karena ada juga, teman-teman, murai batu giras yang maunya mandi pagi ya, dan ada juga ada yang mau mandi sore. Tetapi kalau murai batu giras teman-teman itu tidak gacor, itu jangan sekali-sekali teman-teman mandikan sore ya. Ingat, teman-teman, murai yang gacor, giras yang gacor itu tidak masalah dimandikan sore. Tapi kalau murai batu teman-teman tidak gacor, mandikanlah di pagi hari. Dan langsung saja saya ingin masukkan dia ke keramba ya, teman-teman, biar dia melakukan proses mandi. Nah, saya sudah masukkan keramba ya, teman-teman. Kita lihat dia akan cepat mandi atau tidak. Dan perlu saya simpulkan sekali lagi ya, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman semua, kita itu sama-sama belajar, teman-teman. Saya bukan menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Dan untuk pemandian di sore hari yang saya jelaskan tadi, itu apabila murai batu teman-teman birahinya sudah muncak, emosinya sudah muncak, dan dia gacor, makanya kita lakukan pemandian sore. Tetapi kalau murai batu teman-teman belum gacor dan apalagi kategorinya giras ya, itu silakan dimandikan di pagi hari ya, karena fungsi mandi pagi hari itu untuk meningkatkan birahi. Kalau mandi sore untuk menstabilkan birahi serta menstabilkan stamina, emosi maksud saya. Dan mandi malam itu untuk menurunkan birahi dan menurunkan emosi ya. Kita coba pancing semprot dulu, teman-teman ya. Sebentar ya. Kita pancing semprot. Ya, teman. biar dia nyaman dulu teman ya. Tetapi hati-hati teman,
kalau teman-teman melakukan disemprot ya, itu jangan terlalu terfokus dengan mukanya teman, karena akan berakibatkan fatal kalau dia kena hidung teman. Si murai tersebut akan pilek dan akan susah sekali diobatin, karena saya pernah mempunyai pengalamannya. Ketika saya mandikan, saya semprot teman-teman, lalu kena hidungnya dan pilek serta mati teman-teman. Makanya tolong teman-teman berhati-hati ya untuk menyemprot murai batu ya. Dan untuk settingan burung ini saya kupas ya teman-teman. Awalnya burung ini settingan 7 ya, pagi 7 sore 7, kalau itu seminggu 2 kali. Dan penjemurannya itu lumayan cukup lama ya, sejam ya teman-teman. Dan saya coba di gantangan, burung ini hasilnya itu full durasi, tetapi dia turun di karpet. Nah, menurut saya kalau murai batu yang turun di karpet itu menandakan dia birahi. Birahinya tinggi, emosinya tinggi teman. Makanya dia turun di karpet teman. Nah, PR saya di sini berarti saya hanya menstabilkan birahi serta emosi dia saja. Ya kan, dengan cara settingan kerutu tetap, tetapi jangkritnya saya kurangin teman-teman. Dari 7 menjadi 5. Kemudian saya berikan di sore hari, karena mandi sore itu menstabilkan emosi dan birahi. Dan kalau untuk nanti teman-teman, ketika dia sudah dimandikan ya, itu saya tidak melakukan pemberian extra poding apa-apa. Saya hanya memberikan pur biasa saja teman-teman. Ini teman-teman, bisa teman-teman lihat ya. Dan sepertinya ini burung agak lama teman-teman mandinya, karena dia sangat lama, sangat emosi serta birahinya masih tinggi ya. Gak boleh terdengar murai batu yang lainnya, dia akan nyaut teman-teman. Ini lampunya sudah saya matikan teman-teman, bisa teman-teman lihat ya, sudah saya matikan biar yang lain tidak gacor dengan yang di dalam. Dan ini juga sudah saya mandikan ya, biar dia tidak bocor teman. Kita harus menunggu ya sampai dia benar-benar mandi ya teman-teman. Dan teman-teman juga harus perlu ingat ya, saya selalu menekankan kepada teman-teman, tipikal murai batu giras itu susah sekali mendapatkan birahi ya. Makanya dia murai batu giras itu 50% biasanya jarang ada yang gacor teman. Dan apabila murai batu itu sudah gacor, itu menandakan birahinya sudah pas, emosinya tinggi ya, birahinya itu kurang. Nah, saran saya, jagalah titik birahi murai batu giras tersebut ya, jangan sampai emosinya itu melebihi titik birahi. Serta melainkan murai batu jinak ya, yang sering sekali saya sebutkan kepada teman-teman, murai batu jinak itu kan gampang sekali mendapatkan birahi ya, gampang sekali mendapatkan birahi. Ketika birahinya berlebihan, terjadilah dia ngebet atau ngelowo teman-teman. Nah, yang terpenting teman-teman pahami ya karakter murai batu teman-teman ya teman-teman. Murai batu jinak itu biasanya gampang sekali mendapatkan birahi. Makanya murai batu jinak itu ketika berlebihan birahi itu dia akan ngebet teman-teman. Bahkan dia akan tidak on ya, susah sekali mendapatkan vektor karena dia sudah birahi. Berbeda dengan murai batu giras, itu cenderung birahinya itu kurang teman-teman, emosinya yang tinggi. Sepertinya ini mandinya sangat lama teman-teman, dia menunggu tenang dulu ya. Sambil kita menunggu tenang, kita berbincang, mengobrol sebentar ya teman-teman. Dan teman-teman juga
Kalau teman-teman lihat murai batu yang prestasi atau di sekeliling teman-teman itu yang sering masuk juara, itu sepertinya bukan patokan untuk teman-teman mengikuti settingan dia. Karena gini teman, murai batu itu kan dengan watak, sifat, dan karakter yang berbeda ya. Itu mau teman-teman ikuti dengan perawatan yang murai batu yang juara, itu belum tentu sama teman. Karena murai batu itu karakternya berbeda satu dengan yang lainnya. Nah makanya yang teman-teman perlukan untuk merawat murai, itu teman-teman harus hafal atau pahami karakter beserta fungsi-fungsi settingan, scaffolding, pemandian, bahkan penjemuran. Ya, saya jelaskan sedikit di sini teman. Kalau saya kan masih sibuk dengan bekerja teman. Jadi saya itu nggak mengandalkan kroto setiap hari ya. Saya berikan kroto seminggu 2 kali untuk semua murai batu saya. Nah, kenapa saya berikan kroto seminggu 2 kali? Karena kroto setiap hari itu harus kita melakukan pengumbaran. Ya, minimal 2 hari sekali kita umbar. Karena kita orang sibuk kerja teman, makanya kita tidak melakukan pengumbaran atau tidak ada waktunya teman. Makanya kita kasih jeda kroto minimal seminggu 2 kali. Dan kalau untuk jangkrik ya, untuk jangkrik itu menurut saya teman, kita belajar bersama di sini. Jangkrik itu fungsinya untuk power dan tenaga burung murai kita teman. Tetapi kalau jangkrik dengan porsinya banyak, itu dapat juga menyebabkan birahi untuk murai batu kita. Ya, birahinya itu berbeda dengan kroto ya. Kalau kroto dia birahi bisa mengakibatkan dia ngebet setang lowo. Tetapi kalau jangkrik, kita kebanyakan jangkrik, itu burung bodinya kenceng, tetapi ketemu lawan dia nabrak-nabrak teman. Bahkan dia tidak mau ngebuka isian, cuman hanya pasang badan dan bergaya saja teman, serta ngukluk. Nah itu biasanya dengan jangkrik pemberian banyak seperti itu. Dan kalau untuk scaffolding yang lainnya seperti ulat Hongkong dan ulat kandang serta ulat bambu, itu fungsinya juga berbeda. Ulat kandang itu meningkatkan tenaga serta menaikkan emosi. Ya, ulat Hongkong itu fungsinya naikkan emosi teman-teman. Biasanya saya pakai ketika di gantangan. Kalau burung yang kurang emosi di lapangan itu kurang gacor, saya berikan ulat Hongkong. Tetapi kalau burung saya sudah gacor full materi di lapangan, saya tidak berikan ulat Hongkong. Ya teman-teman. Dan untuk ulat bambu atau ulat cilung ya yang putih, itu fungsinya sama seperti cacing teman-teman, meredam emosi. Tetapi saya sarankan teman-teman jangan berikan ketika cuacanya panas ya. Burung teman-teman habis teman-teman kasih ulat Hongkong, lalu teman-teman dikasih ulat bambu, itu sangat berbahaya teman-teman. Berakibatkan tenggorokannya itu serak teman-teman. Karena posisi burung lagi panas ya, dan tiba-tiba kita ademin. Nah itu sangat berbahaya. Karena ulat bambu yang putih itu ada menyebabkan lengket teman, yang putih tersebut ya, itu lengket. Nah itu sangat berbahaya teman, kalau menurut kategori pengalaman saya. Dan cacing, menurut saya cacing itu bisa menaikkan birahi dan pemberian banyak temennya. Nah bisa juga menurunkan birahi dengan pemberian sedikit. Tapi dengan waktu di sore hari ketika kita selesai dimandikan, ketika berikan cacing, itu fungsinya untuk menurunkan birahi serta emosi. Tapi dengan porsi sedikit ya teman, sekitaran 1 atau 2 ekor. Ya, itu sih menurut saya teman, fungsi-fungsinya ya. Teman-teman nanya kepada para senior murai batu dimanapun, insya Allah fungsinya akan sama. Karena saya sudah riset teman-teman, dari semua para master ya di gantangan dan pemandian. Nah teman-teman, saya ingatkan lagi ya, mandi sore fungsinya untuk menstabilkan birahi dan emosi ya. Mandi malam dari jam
habis maghrib sampai dengan jam 7 dan jam 8 itu fungsinya untuk menurunkan birahi dan emosi. Mandi pagi itu fungsinya untuk menaikkan birahi. Apalagi kalau teman-teman mandi pagi lalu dijemur ya. Setelah mandi pagi lalu dijemur, nah itu bisa menyebabkan birahi burung tersebut. Biasanya kita lakukan pemandian pagi untuk murai batu yang tidak gacor, teman-teman. Murai batu giras yang tidak gacor kita lakukan pemandian pagi. Seperti itu, teman-teman. Dan kalau teman-teman ingin request, silakan saja klik di kolom komentar ya, teman-teman. Insya Allah nanti setiap saya sedang senggang, saya akan balas requestan teman-teman. Dan kalau menurut saya requestan teman-teman belum ada di channel saya akan buatkan, teman-teman. Setiap jam 12 siang saya akan buatkan requestan teman-teman. Dan juga saya memberitahukan kepada teman-teman ya, di channel YouTube saya itu kan ada tombol seperti love ya, teman-teman. Di atas kolom komentar tombol love ya, itu menandakan tombol bonus untuk saya, teman-teman. Kalau teman-teman rezekinya berlebih ya atau berlebihan, bisa didonasikan ya, teman-teman, di channel YouTube saya, teman-teman. Karena menurut saya itu sangat berguna sekali untuk saya, teman-teman. Itu pun kalau teman-teman bersedia ya. Nah, berkaitan murai ini kan tipikalnya gacor ya, gacor door di rumah, teman-teman. Tapi dia ini mandinya itu sangat pules sekali, teman-teman. Menurut saya sangatlah bagus ya, tidak ada masalah, teman-teman. Cuma yang membuat saya bingung ini, burung ini giras, tetapi kalau ketemu lawan itu emosinya sangat tinggi, teman-teman. Dia mainnya full durasi. Bisa teman-teman saksikan ya di channel saya yang saya katakan tadi, burung mulai over emosi. Nah, sepertinya dia sudah mulai gelisah, teman-teman, dan menandakan dia itu sudah selesai, teman-teman. Sudah selesai mandinya, langsung saja saya masukkan di kandang harian dia, teman-teman. Nah, teman-teman, dia sudah selesai ya mandinya ya. Ini seperti biasa saya angin-anginkan ya, dan saya keringkan. Tidak saya kasih jangkrik lagi, teman-teman ya. Bahkan saya tidak kasih foto. Karena saya itu memandikan dia itu fungsinya untuk menstabilkan birahi dia, teman-teman. Kalau saya berikan jangkrik lagi berarti birahinya akan naik lagi, teman-teman. Ya. Karena kita bermain logika ya, teman-teman. Bukan kata orang atau dari channel-channel yang sesat ya. Kalau saya itu memberikan edukasi berdasarkan real, teman-teman, dan berdasarkan logika saya dan yang saya alami serta yang saya riset sendiri, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Ini sudah maghrib, teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih. Salam kicauania dan sukses dimanapun teman-teman kalian berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicauania.